Oke, shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Heri. Adi, oke, shalom. Loh, Pak Heri ada di Malang ya? Iya, Ketahuan. Kak singgah ke sini Kak. nanti diatur waktunya. Iya, tapi kami juga mau tugas ke Jombang, Madiun, Ponorogo. Oh iya, iya. Oke, kita mulai dulu. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Nah, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi, tuh, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Apakah suara saya jelas didengar? Boleh ada yang kasih jempol, karena saya lihat gambar saya di sini macet. Dengar, Pak. Oh, oke, oke. Terima kasih, Pak Ramli. Oke, kita memulai. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam kami boleh menikmati tidur nyenyak, kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kami boleh menikmati kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau Al-Manuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami bersyukur, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kemurahan. Sungguh besar setiamu. Semakin hari kami boleh terus menikmati dengan limpah dalam hidup kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin, amin, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin betapa besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpahkan kasih-Mu. Semakin hari semakin betapa besar anugerah-Mu. Semakin hari makin betapa besar anugerah-Mu. Semakin hari makin betapa Kami bersyukur sebab kalau kami masih hidup hari ini itu anugerah-Mu Tuhan. Kalau masih hidup kami hari ini semua hanya karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kesudahan kasih setia-Mu, habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur.
bersyukur. Disembah. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat, yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Engkau jawaban atas setiap doa kami. Engkau pertolongan atas setiap permasalahan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap kepadamu, mengandalkan-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam-Mu, bersama-Mu. Haleluya. Kami sebab Engkau Allah. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Padamu hati kami percaya. Padamu sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab kami percaya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang kerjakan semuanya bagi kami. Kau yang melakukan segalanya bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terpuji Tuhan nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami.
selamanya. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan Kau genapi bagi kami yang percaya hanya padamu. Sebab Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya yang kami nanti-nantikan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Yesus Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang telah membuktikan kasih-Mu, Engkau yang telah menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kau mati bagi kami, menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Kau yang pelihara kami sampai hari ini. Engkau yang menyembuhkan saat kami sakit. Engkau yang memberi kekuatan saat kami lemah. Engkau yang memberikan pertolongan saat kami dalam permasalahan. Engkau yang memberikan jawaban saat kami perlu di dalam kebingungan kami. Engkau meneguhkan hati kami. Sungguh kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kami puji, kami puji, kami sembah, kami sembah. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur Engkau Immanuel, Engkau yang selalu ada bagi kami, Engkau yang menyertai kami. Sedetik pun Engkau tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Ku tak di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu damai ku lewati semua Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu bersama melimpah. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan Sungguh kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau ada di setiap musim hidup kami.
Saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Saat kami lemah, Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Saat kami dalam permasalahan, pergumulan, Engkau yang berikan pertolongan bagi kami yang tidak pernah terlambat. Saat kami di dalam kebingungan, Engkau yang meneguhkan, memberikan jawaban bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau terus hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan firman-Mu dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami bersama-Mu. Kami boleh menikmati di dalam kemurahan-Mu yang tiada pernah habis-habisnya. Sebab itu Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu yang di dalam kami. Firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri yang sudah memimpin kita dalam penyembahan dan doa syukur. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat pagi Pak Siregar, Ibu Mirianti, Pak Daniel. Selamat pagi Pak Simon, Ibu Simon. Luar biasa untuk teladannya ya. Walaupun sudah tidak muda tapi tetap setia ya. Memberi semangat bagi kami yang mungkin masih lebih muda. Oke. Hari ini kita sampai kepada Imamat 22, menyambung daripada Imamat 21 yang kemarin tentang kudusnya para imam. Hari ini kita akan belajar mengenai kudusnya kebaktian korban, di mana Tuhan memberikan sebuah aturan atau perintah untuk supaya berhati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang sudah dikuduskan orang Israel bagi Tuhan ya. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus, akulah Tuhan. Ayat 3, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku, akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian, itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus, demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya.
Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar, khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut, atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba, janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan, janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Ya, memang cukup panjang ya. Jadi ayat ini, perikop ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memperingatkan Musa, ya Harun dan seluruh bangsa Israel untuk bagaimana memperlakukan persembahan-persembahan kudus yang sudah dipersembahkan orang Israel untuk Tuhan, ya. Di ayat 1 sampai ayat 9 masih mengulang perikop yang Imamat 21, mengulang pentingnya imam-imam harus tetap kudus, ya. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 berbicara tentang bagaimana prosedur dan tata kelola terhadap persembahan-persembahan yang dikuduskan bagi Tuhan, ya. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-2 sampai ayat ke-25
pernyataan atau penegasan bahwa persembahan-persembahan tersebut haruslah persembahan yang tidak bercacat celah, ya. Dan yang terakhir ayat 26 sampai terakhir tentang bagaimana tata cara ibadah-ibadah yang mempersembahkan korban persembahan kudus tersebut, ya. Nah, di sini kita bisa belajar, yang pertama tentu kita belajar bahwa Tuhan sangat concern terhadap persembahan-persembahan yang dipersembahkan, ya. Tentu bukanlah persembahan-persembahan yang biasa-biasa, bukanlah persembahan yang buruk, ya, tetapi Tuhan berharap adalah persembahan yang terbaik yang dapat diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, ya. Nah, di sini kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa mengapa harus yang terbaik, ya. Tentu saja, ya, saya percaya kalau kita simpulkan bahwa sebuah persembahan, ya, itu mempresentasikan pribadi yang mempersembahkan persembahan tersebut, ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena sekali lagi, ya, sebuah persembahan itu sebenarnya mempresentasikan si pemberi persembahan itu tersebut, ya. Kalau dia beri yang terbaik, berarti memang dia rindu dan mengakui bahwa yang disembah, yang diberi persembahan itu adalah juga pribadi yang terbaik di dalam kehidupannya, ya. Maka tentu saja menjadi aplikasi bagi kita dalam kehidupan kita sekarang ini adalah menurut saya, ya, dari renungan-renungan, ya, menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Yang pertama adalah apakah cara kita menyembah Tuhan selama ini sudah mempresentasikan persembahan atau penyembahan yang terbaik dari diri kita yang bisa kita beri kepada Tuhan, ya. Mungkin menjadi introspeksi pagi ini kepada kita semua, cara kita menyembah Tuhan, ya, cara kita memuji Tuhan, ya, cara kita beribadah, apakah itu merupakan presentase terbaik dari pribadi kita, dari diri kita, dari hidup kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ya. Selain penyembahan-penyembahan yang demikian, ya, persembahan apalagi yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ya. Tentu adalah selain persembahan materi mungkin, ya, tentu persembahan-persembahan yang bisa kita berikan adalah persembahan-persembahan talenta atau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Apakah kemudian talenta atau kasih karunia tersebut kita kembalikan untuk dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita sudah diberikan karunia mengajar misalnya, ya, apakah sudah kita gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi komsel kita, ya, bagi gereja kita, karunia untuk menasihati, apakah sudah kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, dan tentunya karunia-karunia yang lain, ya. Jadi ini menjadi salah satu renungan introspeksi bagi diri kita, bagaimana cara penyembahan kita dan mengelola karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama yang bisa saya dapatkan, ya. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari perikop ini, Tuhan sangat peduli kepada kepada kesempurnaan fisik daripada korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Tetapi kita perhatikan tentu saja yang menjadi penting adalah, ya, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita baca ulang nanti di dalam perikop ini ada kalimat atau pernyataan yang selalu diulang-ulang, ya, yaitu
itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, atau Tuhan berkenan, ya. Banyak sekali ya di ayat 19, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ayat 23, ayat 25, ayat 27, dan ayat 29 ya. Jadi ternyata poinnya, fokusnya sebenarnya bukan saja, maksud saya bukan saja kepada kesempurnaan fisiknya gitu, tetapi kepada apakah korban tersebut berkenan kepada Tuhan atau tidak, ya. Nah, bagaimana aplikasinya pada kita pada hari-hari ini, ya? Nah, saya terus diingat-ingatkan, ya, apa sih sebenarnya korban yang yang berkenan yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ya. Maka muncul kembali ayat yang sudah berulang-ulang kita bahas, ya, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ya. Tuhan mengingatkan kita ayat ini untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi memang kita diingatkan dan mungkin ya disuruh terus merenungkan, ya, bahwa itulah persembahan yang sejati, ya, ibadah yang sejati yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ya. Kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban bakaran, tapi korban yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita terus konsisten, terus setia, terus berkomitmen untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Bagaimana mempersembahkan pikiran-pikiran kita setiap hari, ya, mata kita, mulut kita, tindakan kita, perbuatan kita, untuk menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dasarnya apa kita bisa memberikan persembahan tersebut, ya? Tentu dasarnya, ya, yang memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu adalah karena respon kita terhadap apa? Terhadap kebaikan Tuhan, ya. Nah, tentu waktu kita memberikan persembahan, yang kita seharusnya yang kita apa namanya, yang kita konsep di dalam hati kita adalah rasa syukur, ya. Bukan karena kita memberikan persembahan kemudian kita menjadi bangga atau menjadi lebih superior gitu, tapi karena rasa syukur kita terhadap respon kita terhadap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kalau memberikan persembahan itu nggak boleh dalam keadaan najis, harus dalam keadaan tahir, baru boleh melakukan memberikan persembahan kudus. Itu yang kedua yang saya dapatkan, ya, supaya persembahan kita adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan sekali lagi adalah kita diingatkan dan terus disuruh merenungkan bahwa penting sekali setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita ini, ya, menjadi senjata-senjata kebenaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir tentu saya dapati di ayat yang terakhir, yaitu ayat 33, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan, ya. Nah, kenapa kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, ya? Karena memang Tuhan yang terlebih dahulu sudah melakukan keselamatan, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan mengingatkan bangsa Israel siapa mereka, siapa Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu yang sudah menyelamatkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel diharapkan untuk dapat bersyukur kepada Tuhan, mengingat siapa mereka, ya. Ini penting, ya, dan mengingat siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi persembahan itu bukan soal besar kecilnya, bukan soal murah atau mahalnya, tetapi persembahan itu adalah persembahan sekali lagi yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita mengingat kisah bagaimana seorang janda miskin yang memberikan persembahan
dengan apa adanya, ya. Tetapi di mata Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik yang bisa Dia berikan di dalam hidupnya. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, ya, kita bisa memberikan persembahan yang terbaik, bukan soal besar kecilnya, tetapi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mungkin itu 3 hal yang bisa saya dapatkan dan saya sharekan kepada kita semua. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita terus belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kita harus mempunyai sudut pandang seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan. Terkadang kemarin ada yang tanya, bukan tim Koramdeo, ada paman saya salah satu yang memang tiap hari juga dapat renungan yang saya kirim. Dia tanya hal-hal seperti, kenapa orang cacat nggak boleh datang? Samalah kalau hari ini kenapa persembahan yang cacat tuh nggak boleh? Nah, tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang kita negatif dan kita mulai menghakimi, kita akan mulai menghakimi Tuhan. Kok Tuhan kayak gitu ya? Tuhan kok jahat ya? Orang cacat nggak boleh menghadap Tuhan, persembahan cacat enggak. Nah, tentu tergantung lagi dari sudut pandang. Tapi seperti apa yang Pak Ramli sampaikan pagi hari ini, harusnya itu sudut pandang kita dengan hati nurani yang jernih. Kita harus pahami dalam konteks perjanjian lama, khususnya dalam konteks yang kita baca 2 hari ini, kan Tuhan sedang mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, itu konsep dan konteksnya seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu, orang tua yang baik, kalau mau mengajarkan anaknya melakukan sesuatu, pasti juga ajarin melakukan yang baik kan? Nah, nggak mungkin kita mengajarin anak-anak kita melakukan yang tidak baik. Itu sudah pasti. Nah, jadi begitu juga lah ini dalam konteks Tuhan itu sedang mengajar bangsa Israel, baik dalam cara hidup mereka, baik dalam pemberian persembahan mereka. Mereka sedang diajar untuk memberikan yang terbaik, untuk menjaga kekudusan hidup. Nah, jadi beberapa hari ini kita harus ngerti, kita harus framing apa yang kita baca itu dengan sebuah konteks bahwa ini Tuhan sedang mengajar umatnya untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mengerjakan sesuatu yang baik, untuk memberikan sesuatu yang baik. Sehingga seperti Pak Ramli tadi katakan, hari ini kita introspeksi diri. Apakah persembahan, apakah hidup kita itu sudah hidup yang terbaik kita lakukan untuk Tuhan. Persembahan itu apakah persembahan yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita, persembahan kita itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan hari-hari ini prinsipnya tetap sama. Bahkan kalau tadi ayat yang disampaikan oleh Pak Ramli itu kan sudah diramu. Bukan saja hidup kita, tapi persembahan kita itu harus menjadi persembahan yang kudus dan berkenan. Kalau dulu kan dari ayat-ayat yang kita baca kitab Imamat, sepertinya terpisah kan. Hidup imam harus kudus, orang Israel harus kudus, terus persembahannya harus kudus. Nah, tapi prinsip yang sama bagi kita di Perjanjian Baru, seluruh hidup kita itu harus kudus, karena seluruh hidup kita itulah persembahan kepada Tuhan yang harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita mendapatkan pencerahan, supaya kita bisa memandang kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, bukan dengan hal-hal yang selalu kita bawa ke arah negatif, sehingga kita mulai protes, kita mulai bersungut-sungut, tapi kita memandangnya dari sudut pandang yang benar. Sehingga seperti yang Pak Ramli tadi sampaikan, bahwa ini Tuhan sedang mengajar umatnya untuk memberikan persembahan itu yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu. Jadi pesannya adalah biarlah hidup kita kudus, karena Allah kita kudus.
Biarlah hidup kita jadikan persembahan yang kudus, karena kita mau memberi yang terbaik, karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kepada Pak Joni Samuel atau Pak Yosi yang doa hari ini ya. Oke, nanti Pak Ramli yang tutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita sepakat, kita bersama-sama bersekutu, berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami, mengingatkan kembali ya Bapa, bahwa rasa syukur kami itu boleh kami presentasikan di dalam apa yang telah kami berikan di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha apapun yang kami lakukan ya Bapa. Bahwa rasa syukur itu adalah karena Tuhan yang telah terlebih dahulu menyelamatkan hidup kami. Tuhan yang lebih dulu mempunyai inisiatif untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami bersyukur karena hari ini juga kami diingatkan bahwa kami harus mempresentasikan hati kami, talenta kami, karunia kami yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami boleh mempersembahkannya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Ramli. Tuhan yang memberkati, petambahkan kasih karunia-Mu ya Bapak, penyertaannya baik di dalam pekerjaan Pak Ramli, di dalam pelayanan, di dalam mengembalakan jemaat yang ada di Muara Bungo. Tuhan urapi semua apa yang Ia kerjakan ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga teringat untuk Pak Simon yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami bersyukur Bapak untuk operasi yang sudah berjalan, dan kami mau bersyukur juga karena saat ini juga dalam proses pemulihan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh darah-Mu, dengan oleh bulir-bulir-Mu ya Bapak, kesembuhan, pemulihan boleh berjalan ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk perawatan pasca operasi. Tuhan berkati semua petugas-petugas medis yang terus berupaya untuk kesehatan Pak Simon. Berkati juga Ibu Simon dan keluarganya ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk setiap kami yang ada di Koramdio ini. Tuhan berkati kami di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam apapun yang kami kerjakan. Biar Tuhan yang ikut campur, Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami. Kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak, Engkaulah yang memberkati bangsa kami. Biarlah kami boleh pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami itu boleh memimpin negara kami didasarkan takut akan Tuhan. Dan biarkan kami Bapak sebagai anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pekerjaan kami juga boleh tunduk dan hormat kepada pemerintahan kami. Kalau sedang juga untuk mendekati masa-masa pesta demokrasi Bapak, kalau ada kekhawatiran, kami percaya Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan ikut campur di dalam apapun yang ada di dalam negara kami ya Bapak. Berkati juga pemerintahan mulai dari yang paling rendah, yang ada di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, sampai yang ada di pusat ya Bapak. Biar Tuhan yang boleh mengurapi dan memberkati mereka ya Bapak. Mari kita sama-sama panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami telah bersama-sama ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berdoa, memuji, memuliakan-Mu, kami boleh sharing kebenaran firman-Mu, dan kami boleh naikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik dan yang sempurna kepada kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Biarlah dengan demikian kami juga belajar untuk dapat senantiasa memberi persembahan yang terbaik juga dari hidup kami Tuhan kepadamu. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan
pimpinan Tuhan, tangan perlindungan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terpuji namamu, kami mau terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa yang kami sembah, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kami, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.